Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Bibita B di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara menentukan resiko proyek. Kalau kita bicara manajemen resiko proyek di sini harus dimulai dari awal proses dan berlanjut selama siklus proyek itu berlangsung. Kunci sukses untuk menangani resiko di sini adalah memulai sejak dini dan meletakkan dasar untuk manajemen resikonya. Jadi Anda para yang lagi giat untuk menjalankan proyek, silahkan proaktif, bukan reaktif. Di sini untuk apa? Untuk mengelola resiko secara formal dengan suatu proses dan bersikap fleksibel. Ada 6 langkah ada 6 langkah yang perlu Anda perhatikan di sini terkait penanganan proyek. Proses 6 langkah ini adalah pendekatan umum dan praktis untuk menetapkan rencana resiko proyek. Proses ini tidak boleh dibuat dalam kekosongan, tetapi biasanya melibatkan banyak penelitian dan kolaborasi dengan seluruh tim proyek. Langkah pertama yang perlu Anda perhatikan adalah buatlah list. Karena di sini membuat list potensi resiko dari proyek seharusnya tidak menjadi analisa, tetapi sebuah waktu untuk berpikir secara cepat. Di sini semua jenis resiko perlu diidentifikasi secara rinci dan ditangani sebagaimana mestinya. Langkah kedua adalah tentukan probabilitas terjadinya risiko dan dampak negatifnya. Kedua langkah ini memungkinkan untuk memprioritaskan semua ancaman yang teridentifikasi terhadap proyek dan membantu menentukan berapa banyak waktu, tenaga, staf, uang, dan tenaga yang dicurahkan di sini untuk mencegah atau mengurangi setiap ancaman yang terjadi. Semua aspek proyek harus dipertimbangkan saat menilai dampak negatif terhadap risiko apapun. Jadi, jika risiko ini menjadi kenyataan, bagaimana pengaruhnya terhadap anggaran, jadwal proyek, manajemen sumber daya ruang yang terlibat, dan sebagainya. Di sini harus terfikirkan outputnya dari langkah kedua dan ketiga, menghasilkan daftar risiko secara potensial dan nilai probabilitas dan dampak negatif yang sesuai dengan anggaran risiko Anda. Jadi kalau terkait penilaian risiko A sampai D dalam tabel, Anda bisa memperhatikan di sini bagaimana Anda harus memfokuskan sebagian besar upaya Anda dalam menangani risiko D dan sangat sedikit memperhatikan yang harus diperhatikan pada risiko tingkat C. Nah, sekarang kita sampai ke langkah keempat, bagaimana mencegah atau mengurangi risiko. Beberapa risiko dapat dicegah, yang lainnya hanya dapat dikurangi dengan persiapan dari tim Anda. Bagaimana itu terjadi, misalnya seperti contoh gempa bumi atau mundurnya seseorang yang bertanggung jawab dalam tim Anda. Hal itu tidak bisa dapat dicegah. Beberapa risiko ini dapat dicegah hingga ke langkah keempat ini diidentifikasi dan memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya risiko ini. Langkah kelima adalah pertimbangkan kontingensi. Di sini merupakan tindakan spesifik yang akan diambil jika terjadi risiko. Jadi kalau risiko ini terjadi, prioritas tinggi di sini, probabilitas tingginya dan dampak negatif tingginya akan bisa Anda cek di sini. Karena kemungkinan besar bahwa risiko akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, hal itu akan merugikan proyek Anda. Langkah keenamnya adalah tetapkan titik pemicunya. Sesuai dengan namanya, titik pemicu di sini adalah titik di mana risiko menjadi kenyataan, sehingga ini menjadi hal yang cukup perlu diperhatikan para manajer proyek untuk memicu kontingensi. Selain ini, titik pemicu ini adalah praktek terbaik bagi manajer proyek yang akan meningkatkan efektivitas keseluruhan rencananya.
Oke, para manajer proyek, Anda harus menetapkan cadangan bagaimana untuk menangani risiko di sini. Rencana risiko ini yang paling komprehensif dari kompromi Anda akan menyadari bahwa Anda tidak punya waktu atau sarana untuk mengambil tindakan tepat. Di sini Anda perlu menetapkan cadangan, ya. Memungkinkan Anda memanfaatkan rencana secara maksimal. Rencana yang paling baik akan berdaya tanpa waktu atau anggaran untuk memungkinkan implementasi yang efektif. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait mengelola risiko multi proyek. Di perusahaan sering terjadi bagaimana resource kita terbatas, kita mengerjakan berbagai proyek secara bersamaan. Koordinasi harus diidentifikasi dan dianalisis di lingkungan risiko multi proyek. Anda harus fokus pada proyek individu dan risiko untuk masing-masing proyek yang sedang Anda kerjakan. Masing-masing proyek portofolio atau rencana risiko program Anda yang dimaksudkan di sini adalah untuk melengkapi dan meningkatkan rencana risiko individu di lingkungan multi proyek Anda. Karena masing-masing punya kesulitan yang berbeda. Di sini saya tampilkan matrik risiko standar. Di sini Anda bisa menggunakan sebagai alat yang berguna untuk mengelola banyak risiko di seluruh proyek. Anda bisa perhatikan tabel di sini ya, bagaimana risk metriknya dan probability terhadap keberhasilan proyek Anda. Kemudian daftar risiko Anda harus berusaha mengelis untuk mendapat menjadi alat yang efektif untuk mengatur dan memprioritaskan ancaman terhadap proyek Anda. Anda perhatikan di sini, ini bisa Anda gunakan di tiap proyek Anda. Itu tadi kita sudah bahas bagaimana cara menentukan risiko proyek. Silakan bersiap-siap supaya proyek-proyek Anda tidak ada yang berisiko gagal. Dari saya cukup. Terima kasih. Jangan lupa ikuti channel Wiwit AB seterusnya. Like, komen, dan subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.